perkenalkan, nama aku Flavia Zatiara sebagai Rakel dari Jendela SMP. Dan sekarang aku sama teman-teman aku juga. Yang pertama ada Ray Nugroho sebagai Baim dari Jendela SMP juga. Aku Jevan Natanio sebagai Beben dari Jendela SMP. Nah, kali ini kita bakalan sharing tentang pengalaman horor kita di lokasi, baik yang kita alamin bareng-bareng ataupun pribadi. Betul. Oke, kita mulai dulu dari ceritanya Jevan, boleh? Boleh, ayo Je. Gue penasaran. Gue penasaran. Oke, Ketawanya oke. aja udah horor ini. Ini first, gue kan memang nggak begitu percaya yang mistis-mistis. Terus juga seumur hidup belum pernah ngerasain kejadian hal-hal aneh atau yang berbau mistis. Tapi pertama kali seumur hidupnya malah di tempat syuting DJS nih. Oh baru. Gue nggak tahu kenapa. Ini lokasi syuting DJS yang kedua. Jadi kita memang nginep guys. Kita nggak pulang pergi. Nah, jadi gini. Ini ceritanya tempat tinggal kita itu kayak wisma ya. Ada 3 lantai kan ya. Ada 3 lantai. Terus kayak jadi jatuhnya tuh kayak lorong. Terus ada pintu-pintu ya. Sama lah kayak wisma atau apartemen sebagai halnya. Nah, itu nggak ada lift, jadi kita kalau misalnya naik akses keluar, kita pengen turun itu selalu naik tangga. Nah jadi waktu itu ceritanya jam berapa ya? Kalau nggak salah tuh jam setengah satu malam itu, gue baru kelar syuting, gue naik sama Kak Eca yang ngebantuin gue. Nah itu posisinya kita sama Laura juga, Laura Moon. Kita naik bareng dari lantai 1 nih. Nah, Laura kan kamarnya di lantai 2, ya kan? Gue di lantai 3 kebetulan. Pas naik bareng, pastinya di lantai 2 tuh berpisah dong, ya kan? Berpisah kan? Nah, terus pas gue naik lagi tuh, tahu nggak sih kalau misalnya kita naik kan gini, abis itu ada gininya kan? Ada gininya. Ada beloknya. Ya ada beloknya. Belokan. Abis itu baru naik kan? Itu pas belok, sumpah, gue nggak bohong. Ini beneran, ini jujur. Tiba-tiba dia ketawa. Enggak kencang, katanya kalau kencang itu kan berarti deket ya. Jauh. Jauh. Kalau suaranya jauh, dianya deket kan. Ini suaranya jauh. Tapi gue bener-bener denger. Bener-bener denger. Dan gue dengernya tuh suara di sini. Jadi ngerti gak sih pas mau belok, pas ini tangga nih naik, pas belok gini, dia bener-bener kayak di depan gitu. Terus gue berhenti dong. Lo pakai Eca tapi? Sumpah. Lo pakai Eca? Apa? Lo pakai Eca? Iya, terus gue nanya dong. Kebetulan Kak Eca juga udah beberapa kali waktu di lokasi sebelumnya. Iya. Tapi yang di sini tuh baru pertama kali. Akhirnya pas denger tuh, gue diem dong. Gue liat ke belakang. Dengan polosnya gue masih ngeliat ke belakang, ngerti gak sih? Orang kan pasti udah panik, diem, gemeteran. Gue masih ngeliat ke belakang, terus bilang, siapa tak? Terus dia langsung ngibrit. Terus gue pikir kan, siapa ya? Bentar. Bener gak? Apa sih? Gak jelas. Iya, terus gue langsung kayak, apa ya? habis itu gue liat belakang lagi. Ya udah deh, gue sambil jalan aja, sambil berani-beraniin diri, nggak mau ngibrit gitu. Nggak berani ngibrit. Sebenarnya gimana ya kalau dibilang nggak berani itu malah mindset gue tuh kalau misalnya gue kabur, dia malah Ngejar ya. Kayak film ya, Iya, film. tapi gue akhirnya jalan pelan, walaupun lagi Jema. Ya udah deh gitu kan. Tapi ya udah, akhirnya gue bisa melewati itu. Anjir, gue tidur sampai yang kayak, aduh udah aman gak ya, udah aman gak ya, sumpah itu. Tapi lu di kamar gak sendiri kan? Nggak sendiri, kebetulan di situ ada saudara, lagi rame kamar. Ada berapa orang ya, 2 kalau nggak salah deh, gitu. Jadi ya udahlah. Untung aja selamat. Alhamdulillah. Nggak celaka juga sih, maksudnya selamat secara mental. Ya, karena kan kita sebenarnya hidup itu berdampingan di sini. Gak cuma di sini, di dunia ini kita hidupnya berdampingan. Kita di sini bukan cuma manusia doang gitu. Percaya kan lu sekarang? Enggak, lu gak percaya tapi lu denger kan akhirnya. Gue dengar. Oh iya, terus ini story yang birthday mau lu aja apa gimana? Bareng aja nggak apa-apa, lu boleh. Yaudah, boleh. Ya udah, lu berdua mau cerita yang itu? Dia nggak ada. Nggak ada. Ya udah lu aja cerita, nanti gue tinggal ngelengkapin aja. Gue
Gua ada cerita yang apa? Ini lagi rame-rame nih, lagi rame banget. Ada Jevan, ada Sandrina juga ya. Terus ada siapa lagi? Sally, Farel. Pokoknya rame lah. Ini kita rencananya lagi surprisein Laura. Mau ulang tahun nih pas baru DJS ya. Baru yang SMA maksudnya. Baru SMA ya. Baru berapa bulan Jadi lah. baru beberapa hari kenal. Jadi Baru cuma sebulan. emang iya. Minggu ya? Ya pokoknya cepet banget. Kan kita masih menyesuaikan diri dengan lokasi dan segala macem kan. Masih baru pindah kan yang dari SMP juga. Nah kita tuh mau surprise Laura di deket ada lapangan tenis di sini, ya kan? Di lapangan tenis. Nah di lapangan tenis tuh ya kita emang rencananya mau ngepranknya lampunya tuh mati. Lampunya mati. Terus tiba-tiba pas dia datang sama siapa dia sendiri, Farel sama Farel. Jadi awalnya itu ceritanya gini guys, kita yang dari Wisma yang tadi gue ceritain itu ini kebetulan lokasi tuh jalannya muter gini ya kan, muter gini. Nah kita ke arah tenis tuh kesana gitu. Kita udah janjian sama si Farel, lu bawa Laura jalan-jalan malam ya kan, arah lain gitu kan. Maksudnya kayak menikmati malam hari ulang tahun gitu kan. Diajak tuh muter. Pas dia udah nyampe sana tuh ya kan, udah nyampe sana, akhirnya kita rame-rame ke tenis. Iya, ke tenis itu rame-rame aja tuh jalan kan. Udah habis itu kita ngumpul dah. Ngumpul di luar lapangan tenis ya, ada kayak gardu-gardu gitu. Ada gardu-gardu listrik, itu emang switch buat lampunya kan, udah apal juga kan, kita udah tahu lah. Belakangnya ada rumah. Belakangnya tuh ada rumah-rumahnya tuh gak ada yang nempatin. Iya. Itu rumahnya tuh gak ada yang nempatin. Gelap sama banyak kayak tumbuhan-tumbuhan liar gitu kan. Iya, ada pohon pisang. Pohon pisang ya. Jadi nggak semua di sini bisa ditempatin nih tempatnya ya. Iya. Kayak kebetulan ada beberapa gedung yang bisa, tapi yang ini nggak bisa. Nah, ngumpul lah kita di situ. Kita ngumpul. Terus ada Kak Harun juga. Itu kita ngumpul tuh sembunyi. Kita ada yang sembunyi di pohon, ada yang sembunyi di balik genset, ada yang sembunyi di rumahnya, di depan pintu rumah. Iya kan? Siapa ya? Itu Kak Harun. Oh ya. Enggak, itu enggak ininya, itu belakangnya itu. Iya, pokoknya di tiang jendelanya. rumah aja, di tiang rumahnya gitu kayak sembunyi gitu. Aduh, takut gue ceritanya. Jadi intinya tuh kita kayak gitu, terus tiba-tiba ada suara ya di belakang kita, ada kayak kita kayak gresek-gresek gitu. Gresek-gresek gitu, padahal tuh nggak ada yang gerak, semuanya diem, semua bisik-bisik. Ada tiba-tiba siapa yang gerak? Kita ngelihat nggak ada yang gerak. Terus ada suara batu, ada cetak gitu ya. Iya betul, iya, gue dengar juga. Ada suara cetak gitu kenceng. Gua udah agak kesel nih, kayak jangan berisik ntar Laura denger. Terus pas gitu siapa yang berisik, gak ada yang main kok ini kita lagi. Tapi sebelumnya gue kan ngeliat tuh ke arah jendela. Itu lampunya nyala coy. Itu lampu rumahnya nggak tahu kayak remang-remang gitu. Terus gila. Tulang ayolah. Gila. Sumpah gue deg-degan. Nungguin dia deh. Gue deg-degan. Nungguin. Gila. Gue lagi mikir, lagi mikir. Ada suara jetok. Ban. Enggak, itu pas banget sumpah. Pas banget lo, jawab apa lo? Lo juga. Gila, ini lagi suspense ya, lagi jump scare. Oke. Aduh. Ini sumpah gue kaget beneran, sampai loncat. Oke, kita lanjut ya. Oke. Terus Aduh, keren. kebetulan di jendelanya itu lampunya remang-remang, ada kayak kain putih gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kursi orang duduk ngadep sana, terus kayak kain berkain putih gitu. Serius itu lo lihat? Serius, gue ngeliat tuh sama yang gede datang. Maksudnya bukan, gimana ya, aduh. Susah dia tuh, kadang ada, kadang hilang. Kayak gitu. orang ya? Kayak orang, serius kayak orang, beneran. Tapi juga ngambang. Lihat ya? Itu percaya nggak percaya, tapi kalau gue sih emang beneran percaya. Karena buktinya nyata tuh, gue ngalamin sendiri. Itu yang paling nyata sih suara batunya sih. Suara batu ya? Tok, tuh siapa yang enggak, main? apalagi terus pas kita udah rame-rame juga, di tengah udah nyalain lampu. Dengar gak sih kayak Oh, terus ada lagi di depan Nustar tuh.
Di depan Wisma yang itu yang pada tinggal, Fahad sama Gemak nih pokoknya malam-malam abis kelar syuting ya. Iya kelar syuting pada lagi ngobrol lah tuh depan situ, beneran ngobrol biasa santai. Terus pas duduk deket pohon tiba-tiba diketawain kayak Pohon yang mana? Sumpah. Pohon parkiran Nustar. Yang sebelahnya? Apa yang sononya? Pokoknya deket motor. Deket motor. Oh, motor. Itu yang di situ yang satu. Bener, ya di situ. Itu kan pohonnya gede dua tuh kan. Beneran ada yang ketawain. Itu bukan cerita gue tapi Iya. wah, gila, langsung pada ngacir dong itu semuanya denger Fahad denger langsung. Mereka berdua doang. Iya, kalau nggak salah sama Renal atau cuma dua itu. Oh, mereka langsung apaan tuh? Ketawain langsung ngacir itu langsung masuk semuanya. Aduh, serem dah kalau gitu. Tapi kalau misalnya kalau secara aku, kalau mereka kan ngalamin kayak bareng-bareng. Kalau aku waktu itu posisinya di situ nggak ada kan, yang mereka surprise Laura, terus yang bareng-bareng. Pokoknya aku jarang ngalamin deh. Sebenarnya aku bukan tipenya kadang mungkin ngerasa kayak ada yang lempar apa, tapi aku tuh yang positif thinking gitu loh. Gue positif thinking kayak palingan apaan gitu. Oh, iya. Makanya gue nggak sama kayak lo, gue nggak terlalu percaya yang kayak mistis gitu. Seandainya ada pun, gue kayak Ya gue udah. dalam hati gue gini, ayo lu ngapa lu keluar lu kayak gitu. Enggak, tapi bener loh. Gue juga ngalamin. Lu kalau berani, ayo lawan gue. Tunjukin muka lu. Ini nyari mati ini dua. bukan kita nantangin, tapi kita kayak ngasih ke pendirian kok gue tuh berani, gue nggak takut sama lu kayak gitu. Oh, iya. Iya, Walaupun bener-bener. sebenarnya ya gue Takut juga lu mah kelihatan. Iya. Tapi kadang gue kayak misalnya gue datang ke suatu tempat yang gue belum kenal tempatnya gitu, terus ada kayak gangguan apa, kayak ada jatuh lah atau apa. Dalam hati gue takut, tapi gue kayak nginiin mental gue langsung teriak gitu, kenapa lu keluar gitu. Padahal Kalau keluar juga nyawa dia. Kalau Enggak. Sebenarnya kalau kayak gitu motivasi gue speak up kayak gitu kayak sebenarnya mau lu apa sih gitu, Iya, ngerti gak sih? iya. Sebenarnya mau lu apa sih? Soalnya waktu di rumah tuh gue kebetulan lagi makan. Nah, gue kalau ngadep ke depan itu, di situ tuh ada dapur gue kan. Jadi tau gak sih yang buat apa oseng telur itu, kalau yang buat ini apa sih namanya itu? Pak, teflon panci. Bukan. Oh, yang spatula. Iya, tapi Iya. spatulanya gede, tau gak sih? Iya, spatula juga. Ya udah. Sama yang spatula Yaudah, gede. iya, spatula. Nah, itu spatula sumpah, gue nggak bohong. Goyang-goyang, ngerti nggak sih, kan digantung, kebetulan digantung. Terus dia goyang gini. Angin kali. Enggak ada angin. Masuk kali ini yuk. Enggak ada angin. Mau gue di kamar. Terus udah diam, gue liatin aja, gue pelototin, goyang lagi. Iya. Serius, terus akhirnya gue ngomong dong kayak, gue nggak takut. Iya, kalau ada jatuh atau apa, apaan sih, nggak usah ganggu lah. Langsung kayak Iya. gitu. Nggak usah ganggu, udah santai aja. Iya kayak Ya kan, gitu. kayak nggak usah nyari Sumpah. ribut gitu. Tapi kadang-kadang kayak juga greget gitu nggak Iya. sih? Kayak sebenarnya maunya apa sih? Iseng. Pengen banget gue kayak, lu maunya apa sih? Duit nih pulang. Iseng lah itu pasti mereka. Gue jarang ngalamin hal kayak gitu. Bahkan seumur hidup gue nggak pernah kayak diganggu atau apa. Tapi apalagi kayak orang yang kesurupan. Gue pernah sih kesurupan, tapi waktu kecil banget gitu. Terus tapi di Nusantara, nggak tahu kayaknya banyak banget yang di Nusantara ya. Tapi emang itu wismanya para pemain sih di situ, banyak yang di situ. Terus di Nusantara ini gue nggak pernah ngalamin hal yang kayak mistis. Palingnya seandainya ada pun kayak cuma mimpi gitu ya. Nah ini gue siang-siang nyokap gue lagi balik, jadi gue sendiri kan di sini. Gue sendiri, terus gue tidur siang karena gue belum tidur lagi kan. Gue capek, gue tidur siang. Terus mungkin kalau alas kan namanya apa ya? Rep-repan kali ya? Iya, kayak Lebih kayak sleep gitu. paralysis kali, Iya, dan Kayak itu ketindihan gua ya? pertama kalinya gue ngalamin kayak gituan. Di Nustar. Di Nustar gue tidur siang lagi, tidur siang. Jadi gue kan tidur lagi, kaki gue nyilang. Udah gitu, gue tuh kalau tidur sukanya tangan gue tuh ke atas. Kepala. Oh iya terus kepala tuh sini Iya, gua pegang kebayang. gini. Nah iya. Terus gue ngeliatnya ke bawah gitu, tidur kayak gitu. Terus habis itu diredup dong, lampu mati, udah gitu dari jendela balkon itu ada kayak pelapisan, jadi redup kamar gue, lumayan redup. Tiba-tiba mata gue tuh setengah kebuka dikit. Itu tuh gue sadar gak sadar tuh gak sih? Kayak Tapi gue setengah-setengah ngeliatnya setengah sadar gitu. Iya. Di belakang gue tuh kayak wah teriak-teriak gitu. Bener, jadi orang-orang teriak yang Teriak, pada teriak di atas atas sini. kepala gue, dan gue nggak bisa ngeliat, dan gue nggak bisa
apa namanya gerakin Badan sama sekali. gue sama sekali. Gue bahkan Iya, bener alam bawah terus habis sadar. itu dan gue kayak ngeliatnya cuma kayak gini. Tapi gue ngeliat sekeliling gue. Nggak ada Gue bisa ngeliat tapi gue nggak bisa yang kayak kedipin mata dan lain. Gue nggak ada sekelilingnya tuh daya. kayak nggak ada apa-apa kan? Iya. Cuman dengernya kan? Enggak. Oh, enggak. Gue ngeliat ini, Apaan? lihat kamar. Iya, tapi maksudnya kayak nggak ada yang gangguin kan Iya nggak ada yang kelihatannya. ganggu, tapi di belakang gue bener-bener yang kayak Berisik banget itu. Berisik banget. Dan gue pengen yang satu gue pengen lepasin itu tangan gue pertama. Tapi semakin gue kayak coba gue lepas, gue semakin lemas. Terus akhirnya gue pengen kedipin, gue nggak bisa. Itu bener-bener yang teriak-teriak di belakang kuping gue terus-terusan. Gue sampai gini. Gue cuma bisa istighfar kan dalam hati gue cuma. Ya emang gitu sih Dan caranya. akhirnya lama-lama gue kayak Sadar lagi. enggak nih, gue paksa terus kayaknya gue nggak bakal bisa nih. Kan aku juga sering dengar kan semakin lo paksa semakin kayak geget ibaratnya gitu loh. Jadi semakin dia bakalan di situ tuh semakin kenceng gitu ibaratnya. Terus akhirnya ya udah pas terakhir gue nggak tahu kenapa tiba-tiba mungkin gue lep tidur kayak gitu, lanjut tidur lagi. Gue bangun, gue langsung kayak suasananya yang balik sama kayak yang tadi gue rep-repan gitu. Kaget. Gue langsung kayak kaget. Dari situ gue belum gue langsung keluar. Gue langsung temuin orang-orang. Dan dari situ gue nggak mau lagi tidur sendirian siang. Gue nggak mau lagi tidur siang sendirian. Kecuali ada nyokap gue baru mau. Kan gue pas tidur itu rep-repan gue kayak berharap ada yang masuk kamar gue ya. Karena biasanya kayak Bangun ada kan Laura jadinya. atau siapa gitu main ke kamar gue kan. Itu gak ada, jadi gue kayak tolong dong ada yang masuk dong, tolong dong, tapi gak ada. Udah, jadi gue ngalamin itu sekali seumur hidup dan belum pernah lagi, jangan sampai deh, gue gak mau. Kalau gue mah sering banget. Marah-marah Pan? Sering banget pas gue SMP tuh. Iya SMP. SMP tapi SMA juga sempet tapi nggak sesering SMP ya. Itu udah nggak bisa dihitung pakai jari tuh. Di rumah gue yang lama sama rumah gue sekarang juga. Tapi lebih sering di rumah gue yang lama tuh ada. Itu beneran itu persis. Jadi kayak tidur gini. Kayak posisi tidur awal tapi nggak bisa gerak, nggak bisa ngelihat mana gini-gini, nggak bisa merem juga nggak bisa. Udah pasrah aja gitu. Kadang ada yang suara teriak-teriak, ada gimana, tergantung orang-orang ya. Orang-orang malah kadang lebih ngeselin ya, ada sosok di depannya. Nah itu untungnya gue enggak Nah, sih. itu. Alhamdulillah. Wah kalau iya. Oh udah nangis-nangis dia bangun, yakin banget. Pasti dia nangis-nangis itu, sumpah. Iya. Kalau gue juga seringnya nggak ada, cuman suara-suara kayak berisik gitu, ngomongnya apa-apa suara. Aduh, tuh capek banget kayak udah kalau kayak gitu juga kayak astagfirullahaladzim. Kalau misalnya kayak gitu, gue bangun tidur tuh kayak capek, bener-bener emang Capek, nggak dapet istirahat. Kayak ngos-ngosan gitu. Tapi biasanya itu kalau kayak gitu kalau lagi capek banget. Kalau lagi capek banget badannya, jadi gitu tidur tapi setengah sadar, tapi alam bawah sadarnya tuh melek banget, tapi badannya nggak ada tenaga sama sekali tuh. Paling gak enak deh kalau kayak gitu. Makanya kalau sebelum tidur jangan lupa sholat sama doa deh kalau itu biar mau aman ya, insya Allah dah. Paling Lu berdua udah pernah ya? apaan? Lu berdua berarti udah Ya, pernah sleep kan? paralysis tuh bener. Gue belum pernah. Jangan sampai. Cobain gue enggak? Enggak, tapi kalian udah pernah baca belum maksudnya faktornya kenapa bisa terjadi? Itu gue taunya paling Gue dari nggak tahu sih. gitu, Tapi kalau misalnya- capek gitu segala macem, pikiran segala, jadi nggak tenang gitu, badannya nggak 100% istirahat gitu, Ya udah. pasti kayak gitu. Oke guys, itu aja dulu cerita mistis dari kita selama di lokasi ataupun gak di lokasi yang kita alamin. Thank you, ntar kita bisa sharing-sharing lagi kapan-kapan seputar yang lain. Makasih. Hope you guys semuanya. enjoyed it. Jangan lupa like, comment, share, And dan share. subscribe YouTube Cinemat Entertainment. Yes. Oke? Dadah guys. Dah.